Selama lebih dari 2,5 abad, kesultanan ini menjadi salah satu pemain utama di wilayah Timur Tengah yang luas. Mereka mulai naik ke panggung pada abad ke-13, dan mengokohkan pemerintahan mereka dengan mengusir invasi bangsa Mongol dan menaklukkan tentara salib. Selama berabad-abad berikutnya, kesultanan ini berkembang menjadi sebuah negara dengan jutaan penduduk. Kesultanan Mamluk merupakan kesultanan yang menguasai tanah subur di Mesir dan wilayah Syam. Selain itu, mereka menguasai kota-kota suci Islam, seperti Yerusalem, Mekah, dan Madinah. Kekuasaan ini menjadikan kesultanan sebagai salah satu kekuatan yang paling berpengaruh pada zamannya. Kata Mamluk berasal dari bahasa Arab yang berarti milik seseorang. Mamluk awalnya adalah budak yang dibeli saat masih anak-anak. Mereka berasal dari berbagai latar belakang etnis, seperti Kaukasus, Turki, Yunani, Italia, Jerman, Albania, dan Eropa Timur. Mamluk dianggap sebagai subjek yang setia, karena mereka sangat bergantung pada tuan mereka. Para Mamluk muda yang jauh dari tanah asalnya, tidak memiliki afiliasi sosial atau politik yang dapat mengganggu kesetiaan mereka. Ini berarti pemilik budak, termasuk sultan dan emir-emir yang berkuasa, merasa aman untuk membentuk Mamluk mereka menjadi individu yang berpengetahuan dan terampil. Mereka dilatih dengan seni bela diri, ilmu pengetahuan Islam, dan etika istana, serta keterampilan lainnya. Meskipun pemuda Mamluk ini secara hukum adalah budak, mereka diperlakukan berbeda dari budak rumah tangga, dan menduduki posisi istimewa dalam masyarakat. Setelah menyelesaikan pendidikan mereka, para Mamluk ini diberi kebebasan untuk pergi atau tetap setia pada tuannya. Umumnya mereka memilih tetap setia karena merupakan bagian dari elit militer. Beberapa sultan Mamluk bahkan memulai kehidupan mereka sebagai budak. Penting untuk diingat bahwa Mamluk bukanlah kelompok homogen. Mereka cenderung mengorganisir diri berdasarkan asal etnis dan pelindung mereka. Faktor-faktor ini memengaruhi cara mereka berpakaian dan jabatan yang mereka pegang. Sebagai contoh, ada kelompok Mamluk Kaukasus yang tinggal di Kairo yang dikenal sebagai Mamluk Burji. Praktek membeli dan melatih Mamluk telah ada selama berabad-abad di dunia Arab, tetapi sebelumnya mereka belum pernah menguasai wilayah yang luas secara politik. Kekuasaan mereka atas Kesultanan di Kairo pada tahun 1250 terkait erat dengan Sultan Ayyubi As-Salih Ayyub. Sebagai keponakan Sultan Salahuddin, As-Salih menjadi penguasa Kairo pada tahun 1240 melalui persaingan politik dan pertikaian melawan anggota lain dari dinasti Ayyubid. Namun, karena memiliki kendali yang lemah atas kesultanan, As-Salih memutuskan untuk membeli banyak Mamluk Turki dan Kaukasus. Dengan demikian dia memiliki kekuatan militer yang kuat dan berhasil mengokohkan pemerintahannya. Antara tahun 1240 sampai 1249, Sultan As-Salih banyak menghabiskan waktunya dengan pertempuran melawan dinasti Ayyubid lainnya dan pasukan salib. Selama periode ini, ia menggunakan para Mamluk, yang merupakan tulang punggung militernya. Sebagai imbalan, banyak Mamluk diberi posisi strategis dalam kesultanannya. Namun, saat Perang Salib ke-7 dalam merebut kota Damietta pada tahun 1249, As-Salih marah besar dengan menghukum lebih dari 50 komandan Mamluk akibat kalah dari pasukan salib. Pada bulan November tahun 1249, Sultan As-Salih meninggal dunia dan digantikan oleh putranya, Al-Muazzam Turansyah. Sultan baru ini sebelumnya tinggal di Turki selama pemerintahan ayahnya, dan tidak mengetahui situasi kesultanan dan pengaruh Mamluk selama beberapa tahun terakhir. Ketika Turansyah tiba di Mesir, ia mempromosikan para perwira Kurdi yang ia bawa. Sebagai tanggapan, sekelompok konspirator mengorganisir rencana pembunuhan terhadap Turansyah, yang dipimpin oleh Mamluk terkemuka bernama Baibar. Dan mereka berhasil melakukan rencana tersebut. Setelah Turansyah meninggal, pada tahun 1250, seorang komandan Mamluk bernama Aibak diresmikan menjadi Sultan Mamluk pertama dan menikahi janda As-Salih.
Wanita tersebut kemudian menolak mahkota untuk dijadikan permaisuri Aibak. Peristiwa itu merupakan awal berdirinya Kesultanan Mamluk secara resmi. Pada masa kekuasaan Aibak menjadi sultan, fraksi-fraksi Mamluk bersaing untuk memegang kendali di Mesir. Persaingan ini memunculkan komandan bernama Kutus yang berhasil membunuh Aibak dan mengklaim kesultanan. Kutus memerintah dalam masa yang penuh gejolak. Pemerintahannya diuji oleh penguasa Ayyubid di Syam dan pasukan salib yang melihat Kesultanan Mamluk sebagai target. Namun ancaman terbesar bagi Kutus adalah kedatangan pasukan Mongol. Pada Februari 1258, pasukan Mongol menjarah Baghdad, mengeksekusi Khalifah Abbasiyah, dan melanjutkan ke Syam. Dalam beberapa bulan, mereka berhasil menaklukkan kota-kota seperti Damaskus dan Aleppo. Terkejut dengan sepak terjang pasukan Mongol dalam merebut pusat peradaban Islam, faksi-faksi Mamluk di Mesir menghapus perbedaan di antara mereka dan bersatu di bawah Sultan Kutus. Utusan Mongol yang datang untuk menuntut penyerahan Mamluk dieksekusi, lalu Kesultanan Mamluk menggerakkan pasukan mereka untuk melawan serangan Mongol. Di bawah Sultan Kutus dan Jenderal Baibars, Mamluk berangkat menghadapi pasukan Mongol di Palestina. Pertempuran pun meletus yang dikenal sebagai Pertempuran Ain Jalut. Pertempuran berdarah yang melibatkan banyak korban jiwa, berhasil dimenangkan oleh Kesultanan Mamluk dengan segala taktik dan sumber daya. Tak lama setelah kemenangan itu, Sultan Kutus dihabisi di perjalanan saat kembali ke Kairo oleh sekelompok konspirator yang dipimpin oleh Baibar, dan mengambil alih kekuasaan. Untuk memperkuat kekuasaannya, Baibar membeli budak Mamluk sebanyak 4.000 orang ke dalam kesultanannya yang berlangsung selama 15 tahun. Dengan kekuatan prajurit elit ini, Kesultanan Mamluk berhasil merebut wilayah negara-negara Salib serta sebagian wilayah Syam dan Arab, sehingga menjadi kekuatan dominan di kawasan tersebut. Sistem politik Kesultanan Mamluk sangat unik untuk zamannya. Sepanjang sejarah kesultanan, tendensi dinasti dan keturunan kurang dominan. Ini berarti bahwa garis keturunan bukanlah faktor utama yang menentukan kemampuan seseorang untuk naik ke posisi kekuasaan. Meskipun jabatan sultan pada beberapa periode dalam pemerintahan Mamluk dapat diturunkan secara turun-temurun, ada juga periode di mana mobilitas sosial memungkinkan mantan budak naik ke posisi tersebut. Pada berbagai kesempatan, elit penguasa Kairo, yang terdiri dari komandan dan pejabat berkuasa, mengadakan pemilihan untuk menentukan siapa yang akan menjadi sultan yang baru. Pada masa di mana keturunan seseorang adalah sumber utama otoritas, kesultanan yang dipimpin oleh mantan budak menciptakan masalah legitimasi. Mamluk secara cerdik mengatasi masalah ini dengan menjamu Khalifah Abbasiyah dalam kesultanan mereka. Pada tahun 1261, 3 tahun setelah penaklukan Mongol atas Khalifah Abbasiyah, Baibars mengangkat seorang dinasti Khalifah Abbasiyah yang berhasil melarikan diri ke Mesir sebagai khalifah. Selama 256 tahun berikutnya, hingga pada akhir abad ke-15, Kesultanan Mamluk mengalami ketidakstabilan politik, pemberontakan, dan perang melawan Kesultanan Utsmaniyah dan Portugal. Masalah-masalah ini menyebabkan destabilisasi dan kesulitan ekonomi. Munculnya kerajaan Portugal sebagai kekuatan angkatan laut utama menjadi penyebab masalah bagi Sultan Mamluk terakhir. Armada modern Portugal menguasai lautan dari Mediterania hingga India yang merusak perdagangan rempah-rempah Mamluk. Pada awal abad ke-16, Sultan Kansuh Al-Gauri memerintahkan pembangunan angkatan laut yang kuat untuk bersaing dengan dominasi Portugal di laut. Namun, armada mahal ini kemudian dikalahkan dalam sebuah pertempuran di Samudra Hindia, yang menjadi pukulan besar bagi ekonomi kesultanan. Portugal bukan satu-satunya masalah bagi Mamluk. Kesultanan Utsmaniyah mencapai puncaknya dan menginginkan wilayah Mamluk, terutama kota-kota suci Islam seperti Mekah, Madinah, dan Yerusalem, serta wilayah Syam dan Mesir. Dengan ekonomi yang melemah dan tertinggal dalam inovasi militer, Mamluk terlihat semakin rentan. Perang pertama antara kedua kesultanan ini, yang berlangsung antara tahun 1485 sampai 1491, berakhir tanpa hasil.
Namun, serangan berikutnya oleh Utsmaniyah pada tahun 1516 berakhir fatal bagi Kesultanan Mamluk. Mamluk tetap ada sebagai kelompok di Mesir di bawah pemerintahan Utsmaniyah dan diberikan sejumlah kekuasaan politik di bawah Gubernur Utsmaniyah. Praktik pembelian budak Mamluk terus berlanjut selama berabad-abad. Pada abad ke-17, Mamluk kembali memiliki sejumlah besar kekuasaan di Kairo. Hingga pada tahun 1811, pemimpin Mesir Muhammad Ali Pasha menggagalkan kepemimpinan Mamluk dengan menghabisi mereka, yang mengakhiri sejarah Mamluk.